Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Azza Ausia Winardi dengan NIM 220603110040 dan rekan saya Nurul Fatin dengan NIM 220603110060. Kami berdua dari kelas Kimia B. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai cara perhitungan order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi kedua dengan metode Microsoft Excel. Nah, di sini tertera latihan soal dengan data ekstraksi menggunakan metode ultrasonik dan ekstraksi menggunakan metode microwave. Nah, kedua data tersebut akan dipergunakan untuk perhitungan order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi kedua dengan metode Microsoft Excel. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuka Microsoft Excel, langkah selanjutnya yaitu kita di sini akan melakukan perhitungan order reaksi 0 terlebih dahulu pada data ekstraksi menggunakan metode ultrasonik. Nah, di sini kita masukkan waktu dan konsentrasinya pada tabel pertama, yaitu tabel pojok yang sebelah kiri. Sebagai contoh, di sini pada menit ke-30 konsentrasinya yaitu 108,86 ppm. Nah, begitupun seterusnya ke bawah. Nah, setelah kita copy data pada ekstraksi menggunakan metode ultrasonik tadi yang ada di soal, selanjutnya kita akan lakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan order reaksi 0 yaitu persamaannya yaitu A dikurangi A0 sama dengan min KT. Nah, di sini A itu adalah konsentrasi dan A0 ini adalah konsentrasi mula-mula dan K itu adalah konstanta laju dan T adalah waktu. Nah, untuk perhitungannya itu jadi setiap konsentrasi yang ada di kolom ini akan dikurangi dengan konsentrasi mula-mula. Konsentrasi mula-mulanya yaitu 108,86 ppm. Nah, kita akan melakukan perhitungan di tabel bawahnya. Nah, ini sebagai contoh di menit pertama itu didapat A dikurangi A0-nya yaitu sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa sama dengan 0? Karena konsentrasi atau A-nya itu kan 108,86 dan konsentrasi mula-mulanya juga 108,86. Jadi hasilnya sama dengan 0. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu pada menit ke-37 ini rumusnya sama dengan B5 dikurangi 108,86. Nah, kenapa kok B5? Karena di sini kan pada menit ke-37 ini konsentrasi ppm-nya kan 110,24 ya. Ini terletak pada kolom dan baris B5. Jadi sama dengan B5 dikurangi konsentrasi mula-mula yaitu 108,86. Begitupun perhitungan ke bawahnya. Selanjutnya akan dilakukan setelah dilakukan perhitungan maka akan dimunculkan grafik. Nah, untuk memunculkan grafik sendiri kita bisa copy paste hasil perhitungan ini yang paling bawah ini kita copy paste di tabel sebelah kanan ini. Nah, di tabel ini kita bisa blok terlebih dahulu
datanya, kemudian kita pilih insert, setelah itu pilih charts, kemudian scatternya kita pilih yang garis. Nah nanti akan muncul grafik seperti ini. Lalu di sini A dikurangi A0 ini hasilnya ini merupakan sumbu Y dan T itu merupakan sumbu X seperti ini. Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian untuk memunculkan persamaan kelinearan itu kita bisa klik titik, salah satu titik di grafik, kita klik. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian pilih add trend line, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita aktifkan display equation on chart, kemudian kita aktifkan juga display R squared value on chart. Nah, nanti akan muncul persamaan kelinearan seperti yang tertera pada grafik, yaitu yang mana Y-nya itu sama dengan 0,5067X dikurangi 17,439 dan R kuadratnya sama dengan 0,8135. Oke, itu tadi perhitungan order reaksi 0. Selanjutnya kita akan lakukan perhitungan order reaksi 1. Baik, selanjutnya kita akan lakukan perhitungan order reaksi 1 dengan data ekstraksi menggunakan ultrasonik tadi. Nah, caranya masih sama, yaitu kita copy paste terlebih dahulu menit dan konsentrasinya pada tabel pertama ini di tabel sebelah kiri. Ini kemudian kita lakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungannya sendiri pada persamaan order reaksi 1 ini didapat persamaannya yaitu ln A sama dengan ln A0 min KT. Nah, untuk mencari min KT ini sendiri, maka ln A0 ini kan berpindah ruas ya, bergabung dengan ln A sehingga berubah tanda yang awalnya positif menjadi negatif, yaitu ln A dikurangi ln A0 sama dengan min KT. Nah, kemudian kita bisa simpulkan itu menjadi ln A dibagi A0 sama dengan min KT kayak gini. Nah, yang mana A itu adalah konsentrasi dan A0 itu adalah konsentrasi mula-mula dan K itu adalah konstanta laju dan T itu adalah waktu. Nah, kemudian kita akan lakukan perhitungan di tabel sebelah kanan. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu waktunya maupun konsentrasinya dalam bentuk ppm. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan ln A. Nah, untuk perhitungan ln A sendiri kita bisa lihat di baris paling bawah ini. Ya, ini kita kan masukkan konsentrasi ya, konsentrasi masing-masing setiap waktunya. Kemudian untuk perhitungan ln A itu didapat dengan cara ini. Nah, di sini ini sama dengan ln-nya itu ya kapital, kemudian buka kurung L14 tutup kurung, yang mana ln itu kan ln ya, kemudian L14 itu karena konsentrasi yang pertama ini itu terletak pada baris dan kolom yaitu
L14 kayak gitu. Nah, kemudian untuk perhitungan Ln pada konsentrasi selanjutnya itu sama, cuman bedanya di letak kolom dan barisnya saja. Jadi misal pada menit ke-37 dengan konsentrasi 110,24, ini rumusnya sama dengan ln buka kurung L15 tutup kurung. Kenapa kok L15? Karena ini konsentrasi keduanya terletak pada baris dan kolom L ke-15 kayak gitu. Begitupun selanjutnya. Jadi tergantung letaknya juga gitu, letak konsentrasinya. Menyesuaikan tuh. Kemudian hasil ini kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian habis gitu kita lanjut ke perhitungan ln A0. Nah, ln A0 ini kan ln konsentrasi mula-mula ya. Jadi konsentrasi mula-mula pada data tadi itu kan sama ya, yaitu 108,86. Nah, jadi hasilnya pun sama karena konsentrasi mula-mulanya itu sama gitu. Nah, ini rumusnya yaitu sama dengan ln-nya huruf besar ya, kemudian buka kurung 108,86 yang mana itu adalah konsentrasi mula-mula dan ditutup kurung kayak gitu. Begitupun ke bawahnya, ini sama semua hasilnya karena konsentrasi mula-mulanya juga sama. Kemudian lanjut ke perhitungan ln A dikurangi ln A0, yang mana ln A itu adalah konsentrasi yang diketahui yang masing-masing ini setiap menitnya berbeda-beda ya. Dan ln A0-nya itu yang mana itu hasilnya itu sama gitu. Kemudian kita masukkan, nah ini kita lihat rumusnya, yaitu sama dengan kurawal kurawal buka ya, kemudian ln terus peti atas 1, kemudian kurawal buka, terus kemudian A, terus peti, terus kemudian kurawal tutup. Di sini ada 3 kurawal ya, di samping kanan A, kemudian dikurangi, terus kurawal buka, add, kemudian kurawal buka, kemudian ln, aksen atau petik 1 yang atas, kemudian kurawal buka, kemudian A, kemudian petik lagi, kemudian kurawal tutup, kemudian 0 di sini, terus ininya kurawal tutup seperti ini. Nah, kita lihat, nah ini rumusnya sama semua karena kan emang sama ya, untuk mencari ln A dikurangi ln A0 gitu. Yang membedakan hanya kan ln A-nya saja kan. Jadi ya itulah yang menyebabkan hasilnya ini pada berbeda-beda gitu. Menyesuaikan ln A-nya sendiri. Kemudian dikurangi ln A0 yang mana ln A0 itu adalah sama hasilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mencari ln A dibagi A0. Nah, ini hasilnya 0 kan emang ln A-nya itu kan emang konsentrasi mula-mula ya, dan A0 itu juga adalah konsentrasi mula-mula sehingga didapatkan hasil 0. Kemudian ini rumusnya di konsentrasi selanjutnya ya, ke bawah ini pada menit ke-30 ke bawah ini ya, 37 sampai 60 itu rumusnya sama dengan ln-nya besar, kemudian buka kurung, terus kurawal buka, add, kemudian kurawal buka lagi konsentrasi, spasi A, spasi ppm, ppm-nya dalam
tanda kurung ya, kemudian tanpa spasi, kurawal tutup ada 2, kemudian dibagi dengan konsentrasi mula-mula yaitu 108,86, kemudian tutup kurung seperti itu. Nah, ini sehingga hasilnya berbeda-beda ya, menyesuaikan dengan len A-nya tadi yang menyebabkan hasilnya didapat pada len A dibagi len A0 ini berbeda-beda seperti itu. Kemudian kita akan membuat grafik ya dari order reaksi satu ini. Kita copy terlebih dahulu ya waktunya, kemudian hasil dari len A dibagi A0 ini kita copy juga ya, untuk memudahkan kita untuk membuat grafik. Nah, ini kemudian kita blok dulu hasilnya, kemudian klik insert, kemudian pilih charts, kemudian pilih scatter yang garis ya. Kemudian, nah ini akan muncul grafiknya. Nah, ini grafiknya itu di mana T itu waktunya itu adalah sumbu X ya, dan len A dibagi len A0 itu ada di sumbu Y seperti ini. Nah, kemudian untuk melihatkan persamaan kelinearannya itu kita bisa ini klik salah satu titik ya, kemudian klik kanan, kemudian pilih ADD Trine Line ya, kemudian kita klik kita scroll ke bawah ya, scroll ke bawah paling bawah deh. Terus habis gitu kita aktifkan nih set intercept-nya, kemudian kita aktifkan juga display equation on chart-nya, kemudian kita aktifkan juga display R squared value on chart-nya. Jadi ada 3 yang diaktifkan ya. Kemudian didapat nih persamaan kelinearannya. Nah, persamaan kelinearannya yaitu Y sama dengan 0,0012x dan R kuadratnya sama dengan 0,6513 seperti itu. Nah, untuk perhitungan order reaksi sudah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan order reaksi kedua dari data ekstraksi menggunakan ultrasonik. Nah, caranya masih sama ya. Di tabel sebelah kiri ini kita copy paste terlebih dahulu nih waktunya dan konsentrasinya. Nah, ini kita copy paste dari soal tadi ya, bersama. Kemudian untuk persamaan order reaksi kedua ini nih beda, yaitu 1/A sama dengan 1/A0 plus KT. Nah, dari persamaan ini, maka untuk mencari KT itu sendiri, maka 1/A0 ini kan akan berpindah ruas ya, bergabung dengan 1/A. Sehingga awalnya nih yang bertanda positif menjadi minus. Jadi didapatkan persamaan 1/A dikurangi 1/A0 sama dengan KT. Yang mana A itu adalah konsentrasi yang diketahui dan A0 itu adalah konsentrasi mula-mula. Dan K itu adalah konstanta laju dan T adalah waktu. Nah, untuk perhitungannya kita bisa lihat di tabel sebelah kanan. Nah, di sini waktunya masih sama ya, konsentrasinya juga mengikuti soal, kemudian 1/A ini kita klik. Nah, ini itu kita masukkan rumusnya nih, yaitu sama dengan 1 per kurawal buka konsentrasi K-nya besar ya, konsentrasi spasi B ya, terus spasi buka kurung ppm tutup kurung, terus kerawal tutupnya ada 2 ya, tuh. Kemudian ini pada
konsentrasi mula-mula ya, 1/A-nya ini perhitungannya. Nah, ini untuk yang 1/A dari konsentrasi kedua nih. Nah, untuk rumusnya masih sama ya. Rumusnya masih sama seperti yang di atas tadi, seperti ini. Rumusnya tidak berubah ya. Hanya saja hasilnya yang berbeda karena memang konsentrasi B ini kan hasilnya berbeda-beda ya. Sesuai dengan menitnya yang didapat yang ada di soal tadi kayak gitu. Kemudian jadi ini rumusnya sama, hanya saja hasilnya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh konsentrasi yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian ini kita beralih ke kolom sebelah kanan nih. Habis 1/A, tadi kita beralih ke 1/A0. Nah, 1/A0 ini, A0 itu tadi kan konsentrasi mula-mula ya. Jadi hasilnya bakal dapetin yaitu sama semua. Jadi di sini hasilnya sama semua karena emang konsentrasi mula-mulanya yaitu 108,86 kayak gini. Nah, ini hasilnya sama semua karena konsentrasinya juga sama konsentrasi mula-mulanya gitu. Kemudian kita beralih ke kolom ini yaitu 1/A dikurangi 1/A0. Di sini didapatkan pada menit ke-30 hasilnya 0 karena di sini konsentrasi 1/A-nya itu kan hasilnya kan hasil itu sendiri ya. Jadi kayak ya udah, jadi kayak dikurangi sama konsentrasi mula-mula, jadi kayak ya udah 0 gitu. Karena konsentrasi A-nya itu adalah sama dengan konsentrasi mula-mula gitu. Jadi A sama dengan A0 kayak gitu. Kemudian ini di menit ke-37 ini rumusnya sama dengan kurawal buka kurawal buka 1 per peti atas 1, kemudian kurawal buka A peti, kemudian kurawal tutup ada 3 ya, kemudian min kurawal buka terus kurawal buka lagi, terus 1 per atau dibagi sama ini peti ya, ada peti, kemudian habis gitu petinya 1 ya, kemudian kurawal buka, kemudian peti, terus kurawal tutup, kemudian 0, kurawal tutup 2 kali. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya sama semua ya, masa-masa konsentrasi, tapi hasilnya berbeda-beda karena menyesuaikan dengan 1/A-nya ya. Karena kan 1/A dengan 1/A0-nya kan berbeda ya. Gitu. Jadi ini rumusnya. Kemudian data ini kita buat grafik nih. Nah, waktunya kita copy ya, kita taruh di tabel paling bawah ini. Kemudian hasil perhitungan tadi yang paling kanan ini kita copy juga. 1/A dikurangi 1/A0 ya, hasilnya ini sama ya dengan ini perhitungan tadi. Nah, ini kita akan gunakan untuk membuat grafik. Nah, dalam pembuatan grafik ini kita blok terlebih dahulu ya tabel ini. Kemudian kita pilih insert. Kemudian charts. Kemudian kita pilih scatter yang garis ya, teman-teman. Nah, kita pilih scatter yang garis. Oke, kita pilih ini sebentar. Nah, terus habis gitu dari grafik ini kita bisa klik salah satu titik ya untuk memunculkan kesamaan kelinearannya, teman-teman. Klik salah satu titik, terus klik kanan, terus pilih add trend line, kemudian kita scroll ke bawah, kita
aktifkan set intercept, kita aktifkan juga display equation-nya, terus kita aktifkan juga display r squared-nya ini juga. Ketiganya aktif. Nah, terus di sini didapetin persamaan kelinearannya, y-nya itu sama dengan min 1e min 0,5x ya, dan r kuadratnya 0,6627 ini. Nah, ini sumbu x-nya itu adalah waktu dan sumbu y-nya itu adalah 1/a dikurangi 1/a0 kayak gitu teman-teman. Jadi itu perhitungan order reaksi kedua.